Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Minggu 8 Agustus 2021. Judul renungan, Mengatasi Kemarahan, terambil dari kitab Amsal pasal 29 ayat 11. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Pada suatu ketika, Genghis Khan, seorang pejuang dari Mongolia, pergi naik kuda dengan membawa burung Raja Wali kesayangannya. Tanpa terasa, perjalanannya cukup jauh dan Genghis Khan merasa lelah dan haus. Bersyukur dia menemukan air yang menetes dari celah batu dan segera mengambil wadah dari kudanya dan menampung air tersebut untuk diminum. Namun ketika hendak diminum, sang Raja Wali segera menumpahkannya. Kejadian itu terjadi berulang kali sehingga Genghis Khan menjadi naik pitam dan segera menghunus pedangnya, dan seketika itu juga Raja Wali itu tewas di tangannya. Setelah kejadian itu, Genghis Khan menelusuri sumber air itu, dan betapa terkejutnya ia ketika mendapati di aliran air itu ada bangkai ular berbisa yang sudah membusuk. Ternyata Raja Wali itu sudah tahu kalau air itu tercemar racun ular berbisa. Betapa terperanjatnya ia dan segera menyesal atas peristiwa itu. Dari cerita ini, kita dapat menyimpulkan bahwa emosi yang tidak terkendali dapat membahayakan pihak-pihak di sekitar kita. Menurut para ahli ilmu jiwa, kemarahan seseorang tidak akan hilang sampai ia melampiaskan amarahnya pada sasaran apa saja. Sesaat, seseorang bisa lupa dengan status dan identitasnya. Yang ada hanyalah luapan kemarahan yang sulit diatasi, sehingga sesuatu yang tidak diinginkan dapat terjadi. Kemarahan itu diibaratkan seperti api. Api yang kecil berguna untuk berbagai hal, tetapi api yang besar bisa menghanguskan benda-benda di sekitarnya. Bahkan jika terus menyala, membakar, menjadi sulit dipadamkan. Sebagaimana api perlu diredakan hingga berangsur-angsur mati, demikian juga kemarahan. Alkitab tidak melarang kita untuk marah, tetapi jangan menjadi pemarah. Tuhan Yesus juga pernah marah dan mengekspresikan kemarahan, tetapi ia bukan pemarah. Karena itu, ketika kita menjadi marah, atasilah kemarahan kita secepatnya dengan berdoa di dalam hati. Milikilah kesabaran dan alihkan perhatian kita kepada perkara-perkara yang positif. Karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu waspadai diri kita. Jangan sampai kemarahan kita menghasilkan tindakan yang keliru dan merugikan. Penutur Amsal memberikan perbandingan cara mengatasi emosi antara orang bebal dan orang yang bijak. Orang bebal melampiaskan kemarahannya, sedangkan orang bijak akan meredakan amarahnya. Jadi, jelas Alkitab menganjurkan kemarahan harus diredakan. Kemarahan yang tak terkendali hanya meninggalkan penyesalan. Kiranya Tuhan memampukan kita.